sanggup lagi berharap ketika mentari, tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi. Mampukah kau untuk berbagi tanpa hasrat ingin diberi di hadapannya, di hadapanmu ya Allah. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Mampukah kau untuk berbagi tanpa hasrat ingin diberi di hadapannya, di hadapanmu ya Allah. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Halo? Oh, iya. Mbak Novi, kesini saja Mbak Novi. Iya kan, ini tinggal berapa hari ke depan Lebaran. Tapi apa silaturahmi kesini Jo? Boleh? Iya nanti. Memang lagi kosong juga nih kos-kosan. Kita ngobrol-ngobrol sini lah. Oke? Iya makasih Mbak Novi. Assalamualaikum. Begitu kalau sudah mau Lebaran ini semakin dipertajam silaturahmi. Kayaknya sudah berapa lama kemarin Mbak Novi tidak kesini ya? Lumayan sudah berapa lama? Oh baguslah dia mau datang sini Mbak Novi ini. Keren. Mir sama dulu. Tidak sopan ini anak disuruh-suruh ke area Pak. Disuruh-suruh. Ini sakit Apa hati, main suruh-suruh begitu? Kenapa Tia? Lagi sakit hati saya ini. Tia, kita ini lagi mau Lebaran. Lebaran itu sebentar lagi. 1, 2, 3. 3 atau 4 hari ke depan lah Lebaran. Kenapa hatimu ini lagi sakit-sakitan? Kenapa Tia? Maksudku begini, ini sudah mau Lebaran, tapi sakit hati dibikin ibu Sakit kos. Kak Arya bingung juga ini Mbak lihat ini sakit hati, tapi tidak tahu juga mau sakit Dengar hati saya kenapa kok ini. Begini, kan saya sudah 1 minggu ini keluar malam terus. Padahal saya bikin tugas. Oh, keluar malam apa? Habis terawih masih keluar lagi? Saya masih keluar kan harusnya tidak boleh toh. Tapi saya sudah pamit sama ibu kos. Ibu kos juga sudah kasih. Tia, Kak Arya sudah bilang Tia, kalau di kos-kosan sini hati-hati sekali. Matanya ibu kosnya kita itu, matanya ibu Mega Ismail itu, begini-begini dia balik kita ini sebagai anak kos di sini nih. Tapi, dari ujung lantai 3 sampai lantai 1 dia lihat terus itu setiap hari itu. Tapi bukan juga begitu. Masa saya didatangi di kamar, baru saya dijapri, baru saya dibilang yang tidak. Maksudnya apa coba? Astaga. Cuma perkara saya keluar malam itu baru ada yang gonta-ganti antar saya. Padahal itu teman kampusku. Baru bagaimana? Jadi kok sakit hati? Iya saya sakit hati sekali. Astaga Tia, yang namanya sakit hati itu coba bagaimana caranya? Kita ini lagi puasa kasihan. Ini Tia jangan sampai ini kenapa saya lihat jam tangan di sini padahal jam tanganku di sini. Karya ini lucu. Ini sudah tidak fokus Tia karena mau buka puasa kita. Biasanya Kak Arya kalau balik jam tangan ini sebelah kanan, tiba-tiba kenapa sebelah kiri jam tanganku ini? Saya rasa kayak hilang amal puasaku hari ini.
Turun Tia, barangkali kasih turun-turun sedikit jil supaya tetap bunga-bunga dulu. Ini kan nanti enak juga kan area balet kasih. Kita satu kos memang. Cuman kan ya namanya mau puasa kita ini. Jangan sampai batal puasanya ke area ini. Jadi sakit hati gara-gara ibu kos mbak omelin kau. Iya maksud gitu, coba Kak Arya kasih tahu lah sama Ibu Mega. Memang Kak Arya ini dekat sekali sama ibu kos kasihan. Cuman Kak Arya juga kadang sakit hati juga dibikin sama ibu kos ini. Ini ibu kos ngomel-ngomel ini begini-begini. Masih juga begitu, sebenarnya tidak bisa begitu. Itu harusnya dia tanya dulu ke saya. Kok dibilangin apa Kak? Dia bilang saya macam-macam, kenapa keluar-keluar malam terus, padahal kan saya buat tugas. Astagfirullahaladzim. Oh begini Jo. Kita mendingan kita undang saja, kita tunggu saja tamunya Kak Arya. Siapa lagi? Mbak Novi, yang psikolog. Kayaknya cocok sekali ini dengan Tia nih. Lagi-lagi ada agak-agak ini nih, ada sakit hatinya. Mau memaafkan orang. Oh iya, sudah. Jadi mendingan ini kita tuh. Tadi kebetulan Kak Arya kan habis baku telepon dengan dia tadi. Siapa dulu pemirsa ini? Ternyata sudah emosi sekali saya betulan. Kita sabar dulu pemirsa dan ini lagi menantikan buka puasa. Tunggu, sabar. Tahan, tahan sakit hatinya ya. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Ini ada anak kos-kosan lagi menyapa pemirsa di programnya Indahnya Ramadan ya. Ada Tia. Halo. Ada Arya di sini. Jadi kita menemani pemirsa selama setengah jam ke depan ini tentunya sambil menantikan buka puasa. Nah, kayaknya seru juga nih. Mungkin ada pemirsa di rumah yang kayaknya punya permasalahan yang sama sama Tia nih, teman kos-kosanku sekarang nih. Kayaknya lagi sakit hati. Kayaknya agak susah memaafkan ya? Susah Kak, masa saya dibilang seperti itu kan tidak betul. Tuh, ini sobat telepon. Halo Mbak Novi, iya di mana sekarang? Oh, di depan pagar. Oh masuk Jo. Di depan itu Mbak Novi, di depan. Oke. Nah itu dia sudah. Sudah ada. Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Saya mati tadi Mbak parkir di depan. Macet sekali kos-kosanmu. Iya. Namanya juga kos-kosan elit. Soalnya kos-kosan kan elit 3 paling mahal di Kota Palu. Banyak penghuninya. Gimana Mbak Novi, sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya ya beberapa waktu yang lalu ya pernah kita ketemu lagi Mbak Novi datang ke kos-kosannya kita ini. Iya. Saya suka loh kalau Mbak Novi yang datang. Oh suka? Kenapa? Jadi kayaknya kena ya? Kena, chemistry-nya kena. Setiap Mbak Novi datang pasti setiap saya ada masalah. Oh iya kayaknya. Memang setiap kali Mbak Novi datang ini pas kebetulan sekali nih Tia ini. Tapi saya bukan pembawa masalah kan? Bukan Justru pemberi jalan keluar untuk masalah-masalah saya. Mbak Novi, Alhamdulillah. jadi ini Mbak Novi, si Tia ini kan lagi sakit hatinya. Kayaknya dia tidak mau memaafkan ibu kosnya kita ini. Ibu kosnya kita ini kan suka ini ya biasalah mak atau ibu kos toh. Ini kebetulan dia lagi sakit hati sekali, lagi dijapri, didatangi di kamar diomelin kos, macam-macam. diomeli. Saya kan jadi kayak sakit hati, mau memaafkan itu kayak susah. Nah kenapa? Sampai diomelin itu kenapa? Ini loh Mbak, kan saya buat tugas ya, sudah seminggu ini keluar malam terus, habis tarawih saya masih keluar. Terus saya sudah dibilang ini, itu diomelin sana sini, kan sakit hati ya. Tadi pamit enggak? Mau buat tugas gitu. Saya pamit, ya buat saya sakit hati itu karena saya sudah pamit, sudah diberikan izin untuk keluar, tapi kok malah diomelin. Masih diomelin. Kan Cocok banget nih pemirsa ya. Kita kayaknya angkat aja tema tentang bagaimana memaafkan dari sisi psikologi ya. Iya. Ya betul ya, pas banget nih pemirsa nih. Ada Mbak Novi yang datang ke kos-kosannya kita di sini. Kita nemenin pemirsa juga di rumah sambil menantikan buka puasa. Kita bahas tentang memaafkan dari sisi psikologi. Ada Mbak Novi sang psikolog kita yang datang ke sini. Iya, Mbak, bentar ya. memangnya memaafkan itu wajib gitu? Pertanyaannya kayaknya sudah sakit hati banget. Iya, pertanyaan itu susah gampang untuk dijawab. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah seringnya, mumpung itu nanti kita sudah mau lebaran kan. Iya. Jadi yang 3 hari ke depan gitu udah lebaran insya Allah. Iya, insya Allah gitu kan kita sudah lebaran dan pasti kita akan memaafkan. Makanya selalu ada ucapan mohon maaf lahir dan batin. Lahiriah dan juga batinnya. Iya, jadi memaafkan itu bukan hanya sekedar lisan saja, tetapi juga batin juga harus ikut memaafkan. Nah, itu yang agak susah biasanya itu Terus gimana tidak itu? sinkron ini antara lisan dan juga dan perasaan. batin. Kayak
kasus saya sekarang, lisan sama perasaan saya itu nggak sinkron. Banyak sih orang bilang, oke saya maafkan, tapi, tapinya berarti alasan. memaafkannya itu belum secara batin, tetapi memaafkan secara lisan. Nah, ciri-ciri orang yang memaafkan itu masih secara lisan saja. Pertama adalah masih memiliki perasaan negatif terhadap orang itu. Oke. Jadi kalau kita bilang, oke saya sudah maafkan dia, sudah saya sudah memaafkan dia, tapi atau saya sudah maafkan dia, tapi dia masih begini-begini. Nah itu sebenarnya masih memaafkan secara lisan. Sedangkan yang dibutuhkan adalah memaafkan secara batin. Tetapi kalau kita masih memiliki perasaan negatif terhadap orang itu, berarti kita belum memaafkan. Itu ciri contoh yang pertama. Kalau ciri yang kedua, orang itu belum memaafkan adalah ketika seseorang berkata begini, saya begini ini karena dia. Saya jadi begini ini karena dia. Nah, jadi semacam masih ada dendam gitu. Dendam ya. Jadi ketika misalnya banyak kan kita ketika kamu kenapa sih seperti ini? Gara-gara dia. Tapi saya sudah memaafkan sih. Tapi ini seperti gara-gara dia. Masih ada kata Jadi sih. jadi belum terlalu proses memaafkannya itu belum terlalu full atau belum dari batin. Nah, seperti itu Ya, tapi tahan dulu, contoh-contoh. Mbak Nov. Tapi dari sisi psikologi, ya kan, setiap manusia itu yang ada rasa sakit hati kayak Tia rasakan juga itu kan sangat normal sekali ya. Normal. Dan setiap manusia pun juga mungkin butuh proses juga untuk bisa memaafkan. Iya. Kayak gitu. Terus gimana dong kalau kondisinya seperti itu, dan setiap orang juga mungkin dengan permasalahan masing-masing dan juga berat tidak beratnya sesuatu yang menggores hatinya seperti si Tia tadi, kayaknya dia rasa tersakiti sekali perasaannya dengan omelannya si ibu kos kosnya tadi ya. kita, Ibu Mega itu. Jadi begini Mas Arya dan Mbak Tia, di dalam proses memaafkan itu ternyata ada fase-fasenya juga. Oh, ada Aduh, fase-fasenya. panas banget. Ini yang penting nih, fase-fase kan harus kita tahu nih fase-fasenya dari. Jadi ada fase-fasenya. Fase pertama itu adalah identifikasi. Nah, identifikasi itu maksudnya apa? Ketika kenapa kita benci sekali orang ini? Kita ada proses mengidentifikasi. Oh, saya benci dia karena ini. Saya benci dia karena dia dulu melakukan ini. Saya benci dia karena begini. Saya benci seseorang itu karena. Jadi proses identifikasi itu dicatat supaya kita bisa memaafkannya. Itu proses-prosesnya. Kita harus mengidentifikasi apa-apa saja yang membuat kita menjadi benci terhadap orang ini, atau apa-apa saja membuat kita menjadi kecewa terhadap itu. Dijabarkan begitu, dipoin-poinkan Iya, gitu. kalau sulit kita tuliskan Ya supaya ampun. lebih kelihatan. Bisa jadi skripsi dong nanti itu. Enggak dong. Skripsi saya saja belum Jadi selesai. seperti kita maksudnya plus minusnya orang ini kenapa begitu sampai. Jadi kita lebih tahu gitu loh tentang perasaan kita. Jangan sampai kita gini benci terhadap seseorang tanpa alasan. Oh ya, itu sih merugikan kita loh. Itu sih nggak masuk akal ya, membenci seorang tanpa ada alasan. Ya tidak masuk akal, tapi itu banyak terjadi dengan kita. Oke. Makanya kenapa kita itu perlu mengidentifikasi apa-apa saja yang membuat kita itu benci terhadap orang lain. Berarti itu adalah salah satu cara untuk mengontrol diri juga ya. Iya. Mbak. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita memaknai rasa marah itu. Rasa marah terhadap harus atau dimaknai rasa juga. iya. Kenapa kita marah terhadap orang ini? Why gitu. Kenapa? Maksudnya begini, ketika kita marah, kecewa, terus kita introspeksi diri dong, kenapa saya marah terhadap orang ini? Begitu. Pantaskah saya marah sama orang ini? Jangan-jangan saya kecewa atau saya marah terhadap dia, jangan-jangan dia juga seperti itu. Makanya dia membuat segala sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Karena dia mungkin juga malah tidak nyaman. Jadi kita juga harus bertanya juga terhadap diri kita, kenapa kita membenci orang itu atau kenapa kita kecewa terhadap itu. Mbak Nov, kembali lagi ke memaafkan gitu ya, ke memaafkan dari sisi psikologi. Kalau manusia itu sendiri pada saat dia bisa sampai di titik untuk memaafkan, itu bisa membutuhkan proses berapa lama sih, atau setiap orang itu punya durasi yang berbeda-beda gitu untuk bisa sampai di titik memaafkan secara ikhlas? Iya, itu pertanyaan yang tepat sekali. Setiap orang itu memiliki prosesnya sendiri. Pribadi itu berbeda. Ada orang ekstrovert, ada orang introvert. Nah, ekstrovert itu biasanya marah, selesai. Tetapi kalau introvert biasanya dia nggak marah, dia diam saja, tapi dia simpan dalam hati gitu loh. Dia simpan segala sesuatu itu di dalam hati. Nah, itu yang akhirnya tidak terdeteksi oleh orang lain, sehingga meledak ya.
tidak terdeteksi, sehingga orang lain dengan santai saja melakukan kesalahan yang sama karena melakukan kesalahan itu orangnya diam saja gitu loh. Jadi nah tidak itu merasa akhirnya loh, kan Karya. dan biasanya orang introvert itu kan lebih nyimpen ya. Iya. Walaupun dia marah dia nyimpen, tiba-tiba suatu saat meledak. Nah tipe-tipe kepribadian seperti itu yang biasanya menjadi orang itu menjadi susah agak lama untuk memaafkan karena apa, semuanya disimpan aja dalam hati, tidak diungkapkan. Akhirnya perasaan-perasaan negatif itu dipendam ke dalam, tidak dikeluarkan. Nah orang-orang extrovert itu biasanya kan udah marah-marah ya sudah selesai gitu kan, karena dia sudah mengeluarkan apa yang menjadi emosinya. Tetapi kalau orang introvert tidak begitu, sehingga disimpan tiba-tiba kamu dulu begini, pernah tuh padahal kita udah lupa gitu. Jadi mungkin ada periodenya juga Tia. Iya. Periode memaafkan itu satu periode kepresidenan mungkin. Berarti 5 tahun. Ada orang yang cepat sekali, ada orang sampai bertahun-tahun, ada tergantung masing-masing iya. itu dan tergantung seberapa sakit. Tapi ada juga orang sakit banget tapi Baru habis itu ngomong. cuek. Mana yang Nah, lebih ini- bagus nih Kak? Dari langsung ngomong atau disimpan-simpan dulu tahu-tahu meledak? Gitu. Ini bukan masalah bagus atau tidak bagus, tetapi kembali lagi ke tipe kepribadian seseorang. Tetapi perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang disimpan, sesuatu yang negatif disimpan, yang rugi itu kita loh, bukan dia. Meskipun yang menyakiti dia, tapi yang rugi kita. Kenapa kita simpan sampah gitu loh? Bayangkan kita jengkel dongkol banget lihat orang itu, padahal orang itu udah nggak tahu masalah apa-apa gitu. Iya. Tapi kita masih mendongkol terus, rugi kan? Tahu nih, saya tahu nih. Mbak Novi tahan dulu. Tia, kau untuk bisa memaafkan ibu kos, bagaimana kalau Tia ini sogok ibu kos dengan yang satu ini? Sogok Kak Arya pengen ngasih lihat sesuatu dan pengen ngasih tahu sama ke pemirsa juga dan juga Tia. Mungkin dia bisa menyiapkan sesuatu ini agar bisa menyogok si ibu kosnya kita ini. Tapi kayaknya saya tahu Atau ibu kosnya yang harus menyogok ke Tia. Iya, harusnya Supaya seperti itu. Dia itu bisa lebih Tapi legowo gitu. nggak untuk usah memaafkan. Jokarya, Apa? saya saja. Saya akan memaafkan ibu kosku. Karena saya tahu ibu kosku itu suka kopi, mungkin saya bisa kasih kopi. Betul sekali. Ibu kosnya kita, Ibu Mega itu suka sekali kopi. Sama di depannya kita ini. Kita Atau saya kasih ini, Jo, ya. Kita kasih lihat ini. Ada produk-produknya kopi. Oh, yang ada memang sama Karya? mantep banget untuk bisa dikasih sama Ibu Mega. Karya ada stok. Sebentar kita ke situ ya. Sudah. Oke, sip. Ibu Novi, Mbak Novi di sini Tunggu aja, ya. tahan dulu Iya. ya. Oke, siap. Nanti saya juga dibagi ya kopinya. Oh, tenang aja. Di depan kita ini sebenarnya sudah ada, tapi kita ke situ Oh, aja iya. dulu deh ya. Ini yang tadi Kak Arya bilang, mendingan yang ini nih yang dijadikan sebagai hadiah kepada Hadiah. Ibu Mega. Biar saya lebih legowo ya Karya. Lebih legowo. Ini bisa diangkat Lebih lagi. Ki. Bisa. bisa- nggak dari sebelah kanan. Bisa memaafkan lagi. Seru banget ya. Memaafkan Jadi pemirsa lagi. yang saat ini sedang menyaksikan TVRI Sulawesi Tengah di programnya Indahnya Ramadan kali ini ada satu produk kopi yang Iya. memang asli Sulawesi Tengah. Ini juga bisa dijadikan sebagai yang Oleh-oleh. oleh-oleh buat tangan kita juga Iya, kepada benar mereka yang banget. saat ini juga mungkin yang suka ngopi setelah buka puasa, setelah sholat maghrib, sebelum makan yang berat, ngopi-ngopi dulu. Iya, boleh. Ya kan? Kayak gitu Tia. Jadi ada di depan kita ini ada yang Ini apa namanya ini kopi Bintang Harapan atau Bintang Harapan Coffee. Coffee. Ini memang benar-benar teroke lah karena memang dia ini punya cita rasa yang sangat berbeda dibandingkan yang lain. Udah Benar banyak yang kan banget. tahu lah kalau kita orang Sulawesi Iya sudah tahu dong. banget sama yang namanya kopi Bintang Harapan ini. Apalagi buat teman-teman yang pecinta Ya. kopi ya Kak Arya. Nah ada kabar baik nih Yes. karena di Sulawesi Tengah Kopi Bintang Harapan menyediakan kopi Robusta dan Arabica. Nah, Mana oke, nih? Ini Robusta. Dan Kemudian juga ada Arabica. Yang, Arabicanya macam-macam nih, Macam-macam. nih. Nah kopi ini dari Napu, Oh, dari iya. Kulawi, itu daerah khas asli Sulawesi Tengah. Asli Sulawesi Tengah, makanya ini kalau untuk di Sulawesi Tengah sendiri sih untuk yang namanya kopi Bintang Bintang Harapan ini Harapan tidak sudah bisa terkenal diragukan ya, lagi sudah karena memang sudah diragukan. terkenal sekali dan kenikmatannya benar-benar maknyus. Maknyus. Ini jadi buat pemirsa juga nanti sebentar ya, udah buka puasa nih, udah sholat maghrib sambil menunggu tidak langsung makan yang berat. Biasanya ya ada yang wanita ataupun juga ada yang pria yang memang pengen menikmati kopi. Kayak Ibu Kayaknya Mega. Bintang Harapan Coffee ini menjadi Cocok pilihan nih. utama juga ya. Soalnya biasa kalau buka puasa Ibu Mega saya lihatnya
minumnya ini. Oh begitu. Berarti ibu kos bisa kita sogok pakai Sogok ini lah nih. ya. Dan juga nih untuk yang namanya Bintang Harapan ini sekarang hadir dengan varian baru. Jadi ada Bener drip banget. bag coffee itu ada di depan Ada kita di depan tuh, di situ depan tuh. situ tuh, depan mejanya Mbak Novi tuh. Ada tuh di situ untuk drip bag coffee-nya. Jadi kopi saring. Tanpa ampas. Betul, jadi praktis, mudah dinikmati kapan saja dan di mana saja. Jadi nih pemirsa jangan lupa untuk membeli yang namanya Bintang Harapan Coffee. Bukan hanya di Sulawesi Tengah, tapi insya Allah ini juga sudah akan menyebar ke Didistribusikan se-Indonesia. ke se-Indonesia. Betul. Jadi kopi asli Sulawesi Tengah sudah bisa dinikmati Anda semua. That's right, jangan lupa di bulan puasa, apalagi mau lebaran juga nanti, sambil menyuguhkan sesuatu yang nikmat kepada tamu-tamu kita yang datang Benar bersilaturahmi sekali. ke rumah. Nanti sebentar kasih Mbak Novi aja. satu. Boleh lah, kita suguhkan yang namanya Bintang Harapan Harapan. Coffee. Ini memang benar-benar kopi-kopi keluarga dan Keluarga kopi ya. teman-teman kita semua. Dan Benar banget. kopi Bintang atau kopi Harapan, Bintang Harapan Coffee ini asli Sulawesi Tengah. Sekali lagi, Bintang Harapan Kopi, asli Sulawesi Tengah. Bintang Harapan Kopi, nikmatnya untuk Sulawesi Tengah. Dan juga untuk kita semua. Tapi udah biasa dong ya menikmati kopi Bintang Harapan. Iya dong. Iya dong, asli Sulawesi Palu Tengah. gitu. Tapi kalau Sulawesi Tengah ding. benar Iya. banget. Kalau misalnya untuk makanan minuman juga bisa ada pengaruhnya ya buat psikologi, buat merubah mood begitu ya. Iya, biasanya kopi itu kan biasanya biar tidak mengantuk ya mempengaruhi juga karena bikin on lagi gitu kan. Atau coklat kayak gitu-gitu. Kalau lagi stres-stres, makanya kalau kamu kebanyakan makan coklat, yang bahaya tidak makan coklat, berarti kamu lagi stres. Tanpa kamu sadari, kamu pengen coklat. Oh, Kayaknya saya lagi stres. Kayaknya lagi stres. Tapi nanti buka puasa saja ya sebenarnya. Iya, buka Nanti puasa aja. dinikmati kopinya dan juga menikmati tadi ya cemilan-cemilan yang lain. Mbak Nov, kembali Ya. lagi tadi. Itu kan tadi sempat diomongin juga tentang beberapa fase tuh. Iya, Ya kan? fase. Ada fase-fase yang harus dilewati karena tidak semudah itu atau tidak bisa secepat itu kita berada di titik yang benar-benar berada di Memaafkan. titik nol tadi untuk Memaafkan. bisa Bisa memaafkan memaafkan. seseorang secara ikhlas sepenuhnya. Iya. Jadi kan seperti saya bilang tadi sudah dua ya saya sebutkan. Yang pertama adalah proses identifikasi kenapa kita membenci seseorang itu diidentifikasi. Terus proses selanjutnya adalah mulai mengapa orang itu melakukan itu dan kita why kenapa orang itu melakukan atau melakukan kesalahan terhadap kita gitu. Yang selanjutnya adalah proses di mana kita menyadari dan bertukar tempat. Dalam arti bertukar tempat begini, kita oh dia ini melakukan kesalahan ini ternyata ada alasannya. Nah ketika kita membalikan proses perasaan itu, di situ nanti kita akan oh iya saya sekarang mengerti. Saya kasih contoh begini, ada yang viral kan, kasus yang viral yang bapak mencuri HP untuk anaknya. Iya benar. Itu kan kesalahan banget itu Iya. kriminal gitu loh. Ternyata setelah ditanya alasannya gitu, ternyata untuk anaknya belajar daring gitu. Ya Karena selama ini ampun. itu kan kasihan sampai hakimnya itu ya udah Pak ya menangis dan Menangis dan justru memberikan uang hak malah ya. justru ya. Jadi Maafkan kadang-kadang orang. gini, seseorang melakukan kesalahan terhadap kita, kita juga harus melihat dari sisinya dia. Kenapa gitu loh. Karena dengan begitu kita akan lebih mudah memaafkan. Oh, Kita harus cari tahu kenapa sih dia melakukan itu dan apa sih sebabnya Nah, gitu. itu kalau sebabnya memang mengharu biru gitu ya, Iya, yang kayaknya agak-agak kasihan gitu. Iya. Tapi jangan-jangan ibu kos ini julit-julitan sama Tia, Tia jadi sakit hati, jangan-jangan ibu kos ini iri lagi sama Tia. Atau belum bayar kos. Tidak, dia paling rajin. Oh iya, paling rajin Setahuku di bayar kos. kos-kosan sini, anak kos-kosan di rumah ini yang paling rajin bayar setelah saya itu dia. Makanya saya sakit Atau hati. Iya. atau bisa jadi yang lain belum bayar kos tapi karena Tapi Tia karena yang ke pendiam. saya. Jadi Tia yang biasanya Tia. dimarah. Iya. Atau Tia jadi jangan-jangan ibu kos ini pelampiasan. mungkin jangan-jangan ibu kos ini agak-agak iri lihat Tia pe kecantikan dan Atau- keibuan ini. Mungkin ibu kos sayang kali Nah ya itu sama negatif saya. thinking tuh. Tidak boleh negatif Iya, tinggi ya. Ini iya, nggak puasa boleh. ini tidak boleh. Tapi Mungkin ibu mungkin kos sayang Julid sayang itu sama namanya, saya. julid, Iya, iya. benar-benar. Mungkin ibu kosnya sayang sama saya. Iya. Dan kalau ini Mbak Novi, biasanya kalau dari kayak saya yang biasa marah ke orang begitu. Cara untuk mengontrol diri, padahal dia tidak buat apa-apa, itu bagaimana Mbak Novi? Karena biasa ada manusia, saya. Misalnya kalian udah buat Iya. masalah, tapi saya cari-cari kesalahan dari kalian. Itu Jangan bagaimana? suka.
Jangan-jangan Tia suka jangan sama suka Kai. cari perhatian. Iya. Harus lihat lagi ke dalam Oh, diri. iya. Itu kenapa sih saya melakukan itu? Biasanya kan kalau orang suka ganggu-ganggu, kalau lawan jenis gitu kan, atau sama jenis gitu, kok dia suka ganggu saya sih? Tapi Mungkin dia memang naksir Mbak Novi kali, ini sangat atau mungkin ini, cari perhatian. sangat ini sekali kita di kos-kosan ini. Memang kos-kosan ini campur. Campur. Laki-laki perempuan, tapi kita beda lantai. Beda lantai. Beda lantai. Perempuan di Tapi lantai kita 2, laki-laki di lantai 3 kekeluargaan sama itu. Kan lantai satu 1. run. Satu Lantai satu sama hunian. lantai 3. Jadi kita yang menjaga dorang di Oh, tengah ini. iya. Cuma biasanya dorang kalau lagi suka-suka sama kita dorang intip-intip orang begini. Kita kekeluargaan itu Naik-naik ke sangat atas. kental sekali. Iya, baik. Jadi sudah bisa bisa memaafkan. Sudah. Tapi menurut Kak Arya tidak segampang itu sebenarnya. Kalau sudah tersakiti banget loh hatinya ini. Itu menurut Arya, Iya. tapi kalau dia versinya dia karena begini. Sudah. Setiap Padahal orang saya pengen itu ngomporin kau loh ini. Sudahlah Kak, saya sudah memaafkan Ibu Mega. Sudah segampang itu kok memaafkan Iya, Ibu Mega apalagi si saya ibu mau kos kasih itu. kopi. Oh iya, sebentar. mau dikasih kopi dah. Saya akan positif thinking bahwa Ibu Mega itu sayang sama saya. Tapi tunggu dulu Mak Nov. Secara psikis itu menyehatkan nggak sih ketika ada seorang itu dengan mudah sekali seperti Tia ini. Iya. Tersakiti dalam waktu kurang lebih satu hari gitu ya kan. Dia ini di Ibu Mega Ibu Kos Baja Prikau bilang-bilang Iya, itu bilang kemarin. tidak kemarin. Oh kemarin, 1 hari. Bisa secepat ini dia memaafkan, tersakiti, rasa sakit hatinya itu dan bisa langsung hilang dan bisa memaafkan. dia maafkan gitu Ya. si ibu kos ini. Jadi untuk memaafkan itu butuh 3. Apa? Yang pertama adalah keikhlasan. Keikhlasan. Ketika kita sudah ikhlas memaafkan orang, terserah seberapa besar kesalahan orang itu kita akan maafkan. Oke. Yang kedua, kalau kita belum bisa ikhlas, kita memikirkan bahwa apa untungnya saya tidak memaafkan dia. Untuk apa? Saya setiap lihat mukanya terus seperti itu kan kita yang rugi gitu kan. Kita yang rugi banget loh. Kita itu istilahnya memasukkan sampah ke dalam pikiran-pikiran kita. Makanya kenapa kita orang itu menjadi julid? Mengapa orang itu menjadi iri dan dengki? Karena apa? Karena dia tidak bisa memaafkan atau tidak bisa menerima segala sesuatu yang tidak disenangi oleh dirinya terhadap orang lain gitu. Berarti balik lagi ya ke diri sendiri. Balik lagi terhadap diri sendiri, dan memaafkan itu adalah cara kita melepaskan ego gitu. Oke. Ego kita tanggalkan untuk bukan untuk orang. Memaafkan itu jangan dipikirkan enak di dia, enggak, enak di kita. Ya udahlah, kamu mau jungkir balik, mau jahat seperti apa, terserah lu. Tapi gue enggak mau gue seperti lu. Berarti kalau gue juga marah sama lu, berarti gue sama dong gitu kan. Nah, ketika kita sudah berpikir seperti itu, orang lain mau ngapain kita nggak akan Terserah. peduli. Masa Yang penting bodoh. masa Iya, bodoh. masa bodoh. Akhirnya kan kita happy dia yang iya. dia yang sakit kepala lihat kita Ya, kok dia happy sih gitu. Ya kalaupun juga kita dijulitin sabar apa-apa ya. ya udah kita abaikan aja Iya. gitu ya kan. Yang penting dari sisi Abaikan. kita udah jangan kita seperti dia deh. Iya. Kayak gitu ya. Udah. Makanya Tia jangan seperti ibu kos. Enggak lah. Ya, kok Ibu lebih kos ini lagi. ya, Lebih legowo lagi. Biasanya dia juga kasihin bakal bikinkan sampai buka puasa. Tapi dia ngomong-ngomong ibu kosnya suaminya ada di rumah gitu. Oh enggak Suaminya ibu kos biasa ada di rumah juga. Kok kita julid ya? ada, tapi kalau akhir-akhir ini mungkin sudah 8 bulanan ya. Oh, itu kali. Iyo, ibu kosnya kita ini Bisa sudah jadi 8 kan bulan suaminya di sini. karena pendampingnya nggak ada di rumah, Iya. akhirnya lo jadi sasarannya. Sobat julid Ini juga kita kita coba juga bicarakan orang juga kita. Nah, itu tadi proses di mana kita memahami bahwa kenapa sih dia marah-marah. Aku kan nggak ada salah. Nah, kayak gitu. Jadi itu adalah proses memahami seseorang kenapa dia menjadi marah. Kalau kita seperti itu, maka kita akan lebih bisa memaafkan orang lain karena oh dia seperti itu. Bisa nggak Atau kalau dia lagi ada masalah, makanya dia bete banget hari ini, kayak gitu. kalau di salah satu fase itu sebelum memaafkan orang lain kita memaafkan dulu diri sendiri. Iya. Itu bisa. Memaafkan diri sendiri dulu. Prosesnya itu begini, apakah kita memaafkan diri sendiri dulu atau memaafkan orang lain dulu, terserah, yang penting adalah hati kita bersih. Ikhlas. Jadi ketika kita memaafkan bukan hanya secara lisan saja, tetapi batin juga harus sudah bersih. Makanya kenapa mohon maaf lahir dan batin. Oke. Itu loh maknanya. Jadi memaafkan dari sisi psikologi ini
ya itu tadi, itu bisa menyehatkan buat psikis kita, mental kita juga. Dan caranya bagaimana kita bisa melihat dulu kenapa sih nih orang ini bisa menyakiti perasaan kita, apa yang membuat dia seperti itu. Kalaupun juga itu memang kejulitan dan juga keirian hatinya dia, ya sudah kita ikhlaskan aja, Ya, itu biarin dia. aja. Yang penting kita tidak Kita seperti tidak. itu gitu Iya. loh, Tia. Nah, kalaupun juga ibu kos juga ada sedikit ngomongin apa, Tia apa, ya udah ikhlaskan aja. Mungkin ibu kos tidak tahu Tia itu seperti apa aslinya. Saya positif saja ya, ibu Positif kos tinggi sayang aja. ke Dan saya. jangan lupa nanti kasih tuh hadiahnya buat ibu kos Pasti kopi dong, ya. saya akan Biar nggak sogok. marah-marah lagi. Iya benar, bintang harapan coffee dikasih nanti buat ibu kos ya. Pasti. Yaudah kalau gitu, Mbak Novi terima kasih loh Iya. ya udah mampir sini. Tinggal 3 hari ke depan kita udah lebaran. Lebaran. Memaafkan. Yang Mohon tersakiti maaf lahir dan coba batin. disiram Disiram. dengan sesuatu yang lebih, Lebih adem ngademin ya, hati kita ya. ngademkan Iya. Mbak Novi minta maaf kalau sini ada salah-salah kata Saya juga dari kita minta maaf. berdua ya. Iya. 3 hari lagi kita mau lebaran, Iya, jadi betul. kami minta maaf lahir batin. Kalau sudah habis lebaran jangan lupa main-main lagi ke sini ya. Siap. Oke, Kan terima silaturahim kasih. toh. Iya benar. Yuk kita menyapa pemirsa yang saat ini sedang berada di rumah, sedang menantikan waktu Buka berbuka puasa. puasa. Terima kasih sudah menyaksikan program Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan ini selama bulan Ramadan setiap hari menemani pemirsa. Dan 3 hari ke depan semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bisa menyambut hari kemenangan dengan rasa kegembiraan dan, juga sukacita ikhlas, tentunya ya. sukacita, saling memaafkan. Arya Tanju pamit. Tia Ahmad, Dan juga psikolog kita Mbak Novi, terima kasih banyak. Kami pamit. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. sampai jumpa. Lebaran sebentar lagi, berpuasa